Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nassara abdah, wa azza jundahu wa zamal ahdaba wahdah. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang senantiasa tercurah, atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, di pagi ini kita di bawah langit yang tiada bertiang, dan kita berada di atas bumi yang membentang luas. Kita semuanya untuk berkumpul, ruku, sujud, merendahkan diri kita, menundukkan kepala kita kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah pemilik segala jagat langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Malik, Raja di atas Raja, Al-Khaliq yang menciptakan dari awalnya tiada. Ma'asyiral muslimin, Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk berkuasa atas diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada perkara yang penting dan pokok kecuali pada pagi hari ini yang kita goreskan adalah dalam memaknai pertemuan indah kita di waktu ini, di mana kita telah dipertemukan oleh Allah di antara sekian jengkal tanah yang Allah cintai dan Allah ridhoi, atas sebuah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan untuk kita. Sesungguhnya kita bisa hadir di tempat ini sesungguhnya bukan karena sehat dan kuat jasmani kita, tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya tidak ada suatu ketaatan dan ibadah yang bisa kita selenggarakan bukan karena kita hebat dalam iman dan takwa, tetapi sesungguhnya ketaatan itu adalah karena Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa terpilih mendapatkan hidayah dan petunjuk darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, beliau bersabda, wa min alamati sukti la yusbilahu bima la yanfaq. Allah benci kepada hamba, yaitu dengan menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak ada bermanfaatnya. Logika terbaliknya, kalau kita senantiasa sibuk dalam ketaatan, dalam ibadah, maka tentu saja kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mengikuti teladan terdahulu para nabi dan para sahabat. Tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu, kecuali kenikmatan itu berbuah menjadi kita menjadi hamba yang senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya di pagi duha ini
Kita berada di waktu yang penuh dengan keberkahan serta kemuliaan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Ada dua ibadah besar yang terjadi, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan memakai pakaian yang sama, dengan mengucapkan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah. Mereka datang dari seluruh belahan bumi untuk menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram berwarna putih sebagai pertanda bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Tidak jelas, tidak bisa kita bedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana artis terkenal atau mungkin rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh, penuh dengan tawaduk dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini marilah kita doakan agar saudara kita yang sedang melaksanakan haji diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kelancaran dalam menjalankan segala proses ibadahnya. Dan kita juga memohon kepada Allah bagi kita yang belum sempat atau belum diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji, semoga Allah memberikan kita kesempatan mengunjungi rumahnya, menunaikan rukun iman Islam yang kelima, ibadah haji, di waktu-waktu yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan sebuah waktu yang sangat Allah cintai, sangat Allah ridhoi, sampai-sampai lisan Rasulullah SAW mengucapkan, wa min ayamin al-amalu salih fiha ahba ilallah min hadil ayamin asr. Tidak ada satu amalan, kata Rasulullah, yang paling Allah cintai. Tidak ada satu ketaatan yang paling Allah ridhoi, kecuali ketaatan itu dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat pun bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah orang yang sedang berjihad fisabilillah tidak bisa menandinginya ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, walal jihad fisabilillah illa kharaja binafsihi wa malihi falam yarji minhum zalika syai'un. Termasuk jihad fisabilillah illa, kecuali, kata Rasulullah, mereka pergi membawa harta dan nyawanya, lalu tidak ada yang pulang kecuali harta dan nyawanya ketika dia berjihad. Inilah jamaah sekalian keutamaan 10 Dzulhijjah yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana keutamaan ini terdapat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, juga seperti 10 hari pertama di bulan Muharram, dan juga seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, makanya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil teladan dari sosok yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin banyak syariat yang terlaksana, tidak banyak syariat yang tersenggara atas perintah Allah, di mana seluruh syarat itu banyak yang mengikuti, menteladani dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, kisah Nabi Ibrahim layaknya seperti pohon yang rindang. Apabila kita tidak mampu mengambil buahnya yang manis, minimal kita mampu berteduh di bawahnya, sehingga kita terhindar dari sinar matahari yang terik. Karena sesungguhnya kisah Nabi Ibrahim menghidupkan hati yang gersang, dan kisah Nabi Ibrahim mampu menghidupkan sanubari yang gersang. Ma'asyiral muslimin, sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang isinya memerintahkan kepada kita supaya untuk menteladani kisah kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Siapakah orang-orang menyertainya?
yaitu para Ibrahim dan keluarganya. Surat Muntahama ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala rupanya ingin menyuruh kita untuk menteladani Ibrahim. Sehingga akhirnya seperti kita ketahui ma'asyiral muslimin, kisah yang cukup pilu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya adalah untuk mengetahui sebagaimana cinta Nabi Ibrahim lebih besar mana cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada putranya. Sehingga akhirnya seperti kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim pun lulus dari ujian Allah ini, sehingga akhirnya dia mendapatkan gelar Khalilullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah mengambil teladan dari dua sosok hamba Allah. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang mulia, sosok yang utama, dan hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa literatur. Ada dalil yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan, Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamahu Ibrahim. Sesungguhnya nanti di akhirat, orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah dan dibangkitkan dari kubur adalah Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Ibrahim betapa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, di mana riwayat ini ditulis oleh beliau dalam sebuah kitab yang masyhur yang berjudul At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Dikisahkan pada suatu ketika Nabi Ibrahim akan dicabut ruhnya oleh Malaikat Maut. Ketika Ibrahim didatangi oleh Malaikat Maut, Malaikat Maut pun berkata, Ibrahim pun berkata kepada Malaikat Maut, apakah pantas utusan Allah akan mencabut nyawa kekasih Allah? Maka perkataan Ibrahim inilah membuat malaikat berhenti. Lalu kemudian dia melapor kepada Allah, ya Allah, Khalil kekasihmu ini berkata, apakah pantas utusan Allah akan menyabut nyawa kekasihnya? Lalu kemudian Allah pun berkata kepada malaikat maut, katakanlah pada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya? Lalu akhirnya kembalilah malaikat maut menghadap Nabi Ibrahim, mengatakan, wahai Ibrahim, Allah mengatakan, apakah kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Lalu akhirnya Ibrahim pun dijabut ruhnya oleh malaikat maut. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka sungguh layak orang yang begitu mulia di sisi Allah harus kita ambil keteladanannya. Karena iman itu perlu contoh, ketakwaan itu perlu keteladanan, dan contoh paripurna itu kita dapatkan pada sosok Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, maka kita juga perlu mengetahui ternyata Nabi Ibrahim pun banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya konsep cinta Allah kepada hamba berbeda dengan konsep cinta hamba kepada hamba lainnya. Konsep cintanya Allah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna asyadan nas bala'an al-anbiya'ul al-anbiya. Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu yaitu para nabi dan para nabi. Inna allaha idha ahaba abdan ifdalahum. Allah itu jika cinta terhadap seorang hamba, pasti Allah akan mengujinya. Beda ma'asyiral muslimin, konsep cinta Allah dengan seorang hamba. Kalau Allah cinta dengan hamba, pasti hamba itu akan mendapatkan ujiannya. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa Allah tidak menguji orang kafir? Kenapa Allah tidak menguji orang musyrik? Kenapa Allah tidak menguji orang munafik? Karena sesungguhnya mereka tidak dicintai oleh Allah. Sedangkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga salah satu alasan kenapa orang beriman selalu mendapatkan ujian dari Allah, salah satunya adalah
agar mereka tidak jatuh dalam kesenangan dan kecintaan terhadap dunia. Karena sesungguhnya ketika manusia itu sudah cinta kepada dunia, maka dia akan sulit untuk lepas. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan perumpamaan dirinya. Masali wa masal ummati kamasali rajulun awqada naro wa ja'ala surati qana fi wa ana akhudum bihajusikum walakinnakum tafalatina anni. Permisalanku dan kalian, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki di malam hari membakar sebuah api unggun. Lalu kemudian datanglah binatang-binatang kecil itu seperti laron, nyamuk, datang mendekati api. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa'na akhud bihajuzikum, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian, walakinnakum tafalatina anni, tetapi sungguh kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Dalam sebuah riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat hasan, Rasulullah SAW menyampaikan, inna dunya wal unatun ma fiha illa zikrullah wa aliman au muta'aliman. Sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah, kecuali mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Mereka juga orang-orang yang senantiasa belajar atau mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Maka 4 golongan inilah yang terhindar dari laknat kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kehidupan dunia itu menipu, sehingga kalau orang beriman tidak diuji, maka mereka akan terperosok ke dalam jurang dunia ini yang akhirnya semakin membuat mereka terlena akan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ketika para nabi dan rasul mendapatkan ujian dari Allah, mereka banyak yang tidak betah hidup di dunia. Walau termasuk Nabi Sulaiman yang kaya raya, punya singgasana, berkuasa, seorang raja, tapi dia mengharapkan tidak ingin tinggal lama di dunia karena mengetahui hakikatnya dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal, dan sesatinya kembalinya manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita di surat ke-46, surat Al-Ahqaf ayat terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul asmi minar rasul, wala tastajillahum ka'annahum yauma yarawnaha ma yu'adduna lam yalbasu illa sa'atam min naharin balad." Fasbir kama sabaru ulul asmi minar rasul. Bersabarlah seperti sabarnya para nabi ulul asmi itu. Dan janganlah engkau minta agar azab mereka, yaitu orang-orang kafir, disegerakan oleh Allah, karena sesungguhnya mereka akan menyadari bahwasannya kehidupan akhirat itu ditentukan oleh singkatnya kehidupan dunia seperti di siang hari, sa'atin min naharin balad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kisah Nabi Ibrahim ini mengingatkan kita bahwa hamba Allah yang dicintai pasti akan diuji oleh Allah. Dan bagi kita yang diuji oleh Allah, apabila kita ridho, pertama kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan kita juga akan mendapatkan rahmat, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian, lalu kita tidak sabar bahkan mencela, maka sungguh pembalasan Allah sungguh mengerikan dalam kehidupan neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, itulah konsep cinta yang diajarkan oleh Nabi kita, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengambil konsep cinta ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta kepada Allah membutuhkan pengorbanan, cinta yang membutuhkan pembuktian bahwa cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang menjadikan Allah satu-satunya yang harus diprioritaskan melebihi segala apa yang ada di dunia ini. Setiap diri kita seperti Nabi Ibrahim, setiap diri kita pasti punya Ismail. Ismail bisa pangkat dan jabatan,
Ismail bisa berupa kedudukan, Ismail bisa berupa harta, bisa berupa rumah yang mentereng, bisa berupa kendaraan mewah. Tetapi ma'asyiral muslimin, sesungguhnya sejatinya Ismail yang kita miliki sejatinya bukanlah milik kita, karena sesungguhnya semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai penutup khutbah pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah, Rabbi yang Maha Bijaksana dan Maha Mulia, seraya mengakui dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya mengakui bahwasannya Allah mengetahui yang tersembunyi sampai dalam relung hati kita yang paling dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, saat ini kami telah memasuki waktu pagi-Mu, dan sesungguhnya kerajaan hanya milik-Mu ya Allah. Segala puja dan puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puja dan pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, Rabbi penguasa arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, Rabbnya langit dan bumi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami. Kepadamu lah kami rukuk dan sujud. Kepadamu lah kami beriman dan kepadamu lah kami tunduk. Engkau telah menciptakan kami, sedangkan kami adalah hamba-Mu. Kami berada di atas janji-Mu, dan kami berusaha menunaikan janji kami kepadamu sekuat tenaga kami. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari setiap perbuatan jelek. Kami mengakui segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami mengakui segala dosa yang pernah kami perbuat. Maka ampunilah kami, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kali Mas Arif.